Kan begitu. Kita lanjut lagi. Komplement yang tadi kita singgung at least one. Atau is equivalent one or more. Satu atau lebih. Nah, the goal of getting at least one item or particular type is that you get no item of that type. Jadi kalau at least one itu pasti no gitu. Karena kan kalau misalkan probability itu at least satu nih, berarti kan komplementnya nol dong gitu. Ataupun nggak terjadi, karena kan probability-nya ya at least one. Nah, untuk mencari probability dari at least one of something, jadi rumusnya itu P at least one sama dengan 1 min probability dari yang non itu. Terus ada conditional probability. Nah, kalau kita lihat di sini P B given A sama dengan P A dan B dibagi P A. Terus ada fundamental counting rule. Nah, mungkin kita lihat di sini ya. Ada, nah ini kan mungkin lebih ke sini ya. Terus ada faktorial simbol. Nah, yang kita tahu kalau faktorial, kita juga udah belajar nih kan ya. 4 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 10 faktorial itu rumusnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya. Dengan special definition 0 faktorial itu 1. Lanjut. Faktorial rule itu n faktorial kan. Nah, terus kita lanjut lagi permutasi. Ada permutasi. Ada juga kombinasi. Nah, kalau permutasi sama kombinasi itu bedanya apa sih? Kalau permutasi itu lebih ke kayak yang urut gitu. Jadi kejadiannya nggak bakal berulang. Sedangkan kombinasi itu pasti kejadian dalam satu kesempatan itu pasti selalu berulang-ulang terus gitu. Jadi kalau kita bisa permutasi itu dibatasi, sedangkan kombinasi itu nggak dibatasi. Contohnya itu kalau permutasi itu pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus kelas. Sedangkan kombinasi itu contohnya mungkin kombinasi ini kayak susunan tempat duduk gitu. Jadi kan kalau misalkan ada, mungkin kita gambarin kali ya lebih enaknya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kombinasi, kalau misalkan 1, 2 kita acak-acak, pasti misalkan 1, 2 di samping ini kan. 1, 2 di samping, ini pasti ya bakal gak apa-apa gitu. Boleh berulang gitu, intinya gitu lah. Yang kita highlightin, kalau permutasi itu yang ada urutan, misalkan 1, 2, 3, terus 1, 3, 2, 3, 2, 1. Jadi ya begitu ya kali ya. Jadi kita lagi, maaf kalau terlalu panjang lebar. Kalau misalkan permutasi itu kita harus perhatiin banget urutannya. Pasti soal itu ada kayak tentang urutan-urutan dan sebagainya yang tidak boleh berulang. Sedangkan kombinasi itu kita nggak perlu perhatiin urutan dan boleh berulang. Nah, berikut ini rumus dari permutasi, yaitu n permutasi r sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. N itu jumlah dari suatu kejadian dan R ini kejadian yang kita mau berapa gitu. Nah, ini yang identical to others gitu. N faktorial dibagi N1 faktorial dan seterusnya. Terus kombinasi. Kalau kombinasi rumusnya N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Perbedaannya itu hanya di, kalau kita lihat, itu ada di R faktorial nih. Kalau di permutasi kita ingat-ingat lagi nih, N faktorial dibagi N min R faktorial, udah cukup gitu. Kalau kombinasi, karena dia ada ada yang tak terhingganya, maksudnya nggak memperhatikan urutan, kita tambahin aja R faktorial secara rumus ini.
Terus ada random variable probability distribution. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah belajar nih random, terus ada dan sebagainya gitu, discrete, continuous. Nah, ini juga di implementasi di sini juga tuh ke random variability. Kalau di sini bilangnya has a single numerical value gitu, dengan ditentukan dari chance for each outcome of procedure. Jadi ia dari suatu kejadian ini bakal keluarnya tuh random apa gitu kan. Terus ada probability distribution. Nah, kalau probability distribution ini dari random variable terus kita masukkan ke format di grafik, table, ataupun rumus. Terus ada discrete random variable. Kalau discrete kan kita jelas ya. Dimana kalau discrete itu yang angkanya itu bulat. 1, 2, 3 yang dimana countable gitu. Bisa dihitung. Terus continuous random variable. Jadi kalau di sini bilangnya infinitely many value gitu. Jadi ya continuous random variable kalau bilang di with measurement on a continuous scale. Jadi without gaps or interruption. Jadi udah ada pengukurannya nih untuk continuous random variable gitu. Ini cuma kayak pengertian aja. Nah, terus kalau probability distribution, kita di sini ada namanya sigma probability x sama dengan 1. Itu dimana untuk semua possible value. Betul dong gitu. Kalau misalkan kita tambahin kayak semua kejadian dalam kejadian x, maka jumlahnya itu sama dengan 1. Tetapi untuk setiap kejadian dari probability dari x itu hasilnya 0 dan antara 0 dan 1. Nah, ini ada mean, variance, standard deviation dari sebuah probability distribution. Yang kita tahu kan ada mean, variance, terus shortcut. Ini mungkin agak sama sedikit sama yang sebelumnya kita udah pelajarin gitu kan ya. Nah, ini kan ada mu, ada sigma, sama kuadrat gitu kan. Terus kita ada mengidentifikasi unusual result gitu. Mungkin sama kayak outlier kayak unusual value gitu ya. Jadi kayak yang kecil banget gitu, extremely small gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, using probability untuk menentukan ketika hasil tersebut unusual. Di sini kalau unusually high atau ya unusual high itu tinggi banget. Jadi kesuksesan dari among n trial is unusually high ketika jumlah sukses dari P ini X atau lebih itu kurang dari 0,05. Tapi kalau unusual low itu X or fewer itu kurang dari 0,05. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan kalau mungkin usually high dan low ini sama-sama tinggi dan low ketika angka kesuksesan dari probability itu kurang dari 0,05, kurang atau sama dengan dari 0,05. Terus ada expected value. Nah, expected value dari discrete random variable. Nah, ini kita rumusnya itu atau expected value sama dengan sigma dari x dikali probability x. Terus ada binomial probability distribution. Nah, ada requirement nih. Yang pertama, ini harus punya fixed number dari, jadi harus punya percobaan yang pasti gitu, dari jumlah angka percobaan yang pasti. Yang kedua, percobaan ini harus independen. Yang ketiga itu percobaan ini harus punya dua kategori yang dimana ada sukses dan ada failure. Jadi harus ada ya benar atau salah gitu kali ya, percobaan yang berhasil dan percobaan yang tidak. Nah, terus yang keempat ini peluang dari yang sukses ini itu sama dari seluruh percobaan. Kalau misalkan peluangnya dari sukses itu sama, berarti otomatis peluang untuk kegagalan pun sama juga dong gitu.
Terus ada notation for binomial probability distribution. Nah, ini rumusnya gampang banget. Ini sebenarnya kayak rumus dari komplementer. Jadi kalau PA sama dengan PA ditambah P komplement sama dengan 1 kan. Nah, probability sukses itu sama dengan P. Nah, probability failure itu sama dengan 1 min P sama dengan Q. Berarti kan kalau rumusnya probability failure sama dengan 1 dikurang probability dari sukses. Ya, jadi rumus itu 1 min P sama dengan Q. Bisa kita balik, kita ubah jadi P plus Q sama dengan 1. Jadi rumusnya sama aja kayak komplement. Terus notation nih. Itu N dari jumlah dari percobaan, X itu specific number, P ini percobaan yang sukses, Q itu yang gagal, dan PF ini jadi probabilitas dari suatu kejadian. Nah, ini rumusnya nih. Jadi, probability dari X dari kejadian yang kita pengen sama dengan N faktorial dibagi N min X faktorial dikali X faktorial dikali probability dari X dikali Q dari Qn pangkat N dikurang X. Jadi, contohnya mungkin kali ya. X-nya ini misalkan kita pengen 6 deh. Gitu kan. Jadi dari 10 kejadian jumlah kesuksesan dari integral itu kita pengen dapatnya 6. Jadi X-nya itu 6. Yang sukses nih. Jumlah kesuksesan yang kita pengen itu 6. Nah, N-nya berarti kan 10. Ya kan? Berarti kalau kita masuk ke rumus 6 faktorial dibagi 10 min 6 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, dikali. Nah, probability-nya pasti disuruh tahu ya. Misalkan probability dari kesuksesan itu 70%. Nah, otomatis terus kalau Q-nya itu kegagalan itu 30%. Nah, berarti tinggal kita masukin 70% pangkat X. X-nya itu kan berarti pangkat 6 dikali 30% pangkat N10 min 6. Nah, sebetulnya dalam mengerjakan ini kita punya rumus Excel gitu. Mungkin kita bisa beralih ke Excel aja ya. Nah, udah nih ketemu nih ya. Nah, rumusnya itu sebenarnya gampang banget. Jadi, kalau di Excel kita tinggal tulis binomial binom dot dist tinggal number S-nya, number of success, berarti kan yang X. Ya kan? Misalnya X itu nomor dari peluang kejadian yang kita pengen sukses gitu. Terus trials-nya itu berarti N kan. Nah, probability X peluang dari kesuksesan gitu. Nah, terus kita pakai yang false. Dapat 0,20121. Nah, coba nih kita pakai manual. Coba N faktorial kan berarti kita dapat 9 faktorial 10. Terus N min X faktorial, berarti kan N min X atau gitu-nya 4 kali ya. Langsung aja. X faktorial P pangkat X dan Q pangkat N min X. Tinggal kan rumusnya itu N faktorial dibagi N min X faktorial kali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Jadi kita dulu nih awalnya N min X kali X faktorial segini, lalu kita bagi dapat segini, lalu kita kaliin sama masing-masing P sama Q-nya. Nah, hasilnya sama kan? Jadi gampang banget rumusnya, tinggal sama dengan binom dot dis ininya X, atau mungkin kalian kayak gini
atau pakai koma, terus N, terus P, dan akhirnya false. Ini untuk rumus dari binomial. Nah, kita lanjut. Terus ada discrete probability distribution formula. Yang sama kayak tadi kayaknya ada mean, variance, terus ada standard deviasi. Terus ini juga ada binomial distribution formulanya. Mean kan mu sama dengan N kali P, variasinya sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q, standar deviasi sigma sama dengan akar dari N kali P kali Q. Dengan kalian harus lihat lagi kalau N ini jumlah dari percobaan, P-nya ini probability sukses, Q ini probability kegagalan.